Dulu, Fadli merasa hidupnya terhimpit oleh beban hutang yang tak kunjung reda. Bisnis yang hampir bangkrut, stres yang menggunung, dan rasa putus asa yang menghantui setiap langkahnya. Tapi di tengah semua kesulitan itu, ia menemukan sebuah zikir yang mengubah segalanya. Penasaran bagaimana amalan sederhana ini bisa mengubah hidupnya? Saksikan kisah lengkapnya, dan temukan kekuatan doa yang mampu membuka jalan menuju solusi dari segala masalah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukunganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Makassar, sebuah kota yang ramai dengan kehidupan dan perdagangan, adalah tempat di mana Muhammad Fadli, seorang pria muda berusia 28 tahun, memulai perjalanan hidupnya. Dengan cita-cita besar dan tekad kuat, Fadli membuka sebuah restoran kecil yang ia beri nama Rasa Nusantara, berharap dapat memberi kebahagiaan melalui hidangan tradisional yang ia kuasai. Namun, harapan seringkali tidak berjalan sejalan dengan kenyataan. Tahun pertama usahanya berjalan lancar. Restoran tersebut mulai dikenal oleh beberapa pelanggan tetap dan mendapat perhatian dari media lokal. Namun, badai datang dengan cepat. Biaya operasional yang semakin tinggi, ditambah persaingan ketat dengan restoran-restoran besar, mulai menghimpitnya. Fadli tak pernah mengira bahwa dalam waktu yang sangat singkat, semuanya bisa berubah. Suatu pagi, ketika ia baru saja membuka restoran, ponselnya berdering. Nomor yang muncul adalah nomor dari pihak bank yang ia pinjam untuk modal usaha. Pak Fadli, mohon maaf, tetapi tagihan Anda sudah jatuh tempo. Jika tidak segera dilunasi, kami akan melakukan penyitaan. Ucapan itu membuat tubuh Fadli seakan terhenti. Hutang yang harus ia bayar, ditambah bunga yang terus bertambah, semakin menambah beban pikirannya. Bagaimana bisa ini terjadi? Gumamnya dalam hati, merasa seolah dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia berjalan keluar dari restoran, duduk di tepi trotoar, dan memandang hiruk-pikuk kota Makassar. Hujan gerimis mulai turun, menambah suasana suram yang ia rasakan. Usaha yang ia bangun dengan susah payah kini hampir roboh. Tak hanya itu, hubungan dengan keluarganya juga mulai renggang. Ayahnya yang sudah sepuh terus menanyakan kapan hutang itu bisa terbayar. Ibu dan adik-adiknya juga mengharapkan pertolongan dari Fadli, meski mereka tahu betapa beratnya keadaan ini. Haruskah aku menyerah? Pikir Fadli. Terlalu banyak orang yang mengandalkan dirinya, tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia terperosok. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain berdoa dan berharap keajaiban datang. Namun, di saat itulah, sebuah kesempatan datang. Seorang teman lama, Arif, yang kini menjadi seorang ustaz, menghubunginya melalui pesan singkat. Fadli, aku mendengar tentang kesulitanmu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu coba. Coba amalkan zikir. Hasbunallah wa nikmal wakil. Ini doa yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kamu akan diberi jalan keluar. Fadli memandang pesan tersebut dalam diam. Doa? Setelah sekian lama merasa putus asa, ia merasa ada secercah harapan dalam pesan tersebut. Ini mungkin bukan solusi langsung, tetapi setidaknya memberi Fadli kekuatan untuk terus berjuang. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun beban yang terasa semakin berat. Fadli terus mencoba bertahan dengan usahanya, meskipun harapan semakin menipis. Hutang yang terus menumpuk, ditambah lagi dengan tagihan yang belum terbayar, membuatnya merasa tercekik. Ia masih bisa melihat wajah orang tuanya yang khawatir, tapi ia tak bisa lagi memberikan jawaban yang meyakinkan. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa tak ada jalan keluar. Pagi itu, restoran Fadli tampak sepi.
Hanya beberapa pelanggan yang datang, dan itu pun bukan pelanggan tetap. Fadli duduk di sudut, merenung, sambil menatap kursi kosong yang seharusnya dipenuhi oleh tawa dan cerita pelanggan. Di luar, hujan turun deras, seolah ikut merasakan kepedihan yang ada di hatinya. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seolah mengingatkannya pada semua impian yang mulai terkubur dalam kesulitan. Ponselnya berdering. Fadli mengangkatnya dengan perlahan, merasa tak ada kabar baik yang bisa diterimanya. Pak Fadli, kami dari pihak bank ingin mengingatkan Anda sekali lagi. Jika dalam 2 hari ke depan Anda tidak dapat melunasi hutang, kami akan mengambil langkah hukum. Suara itu terdengar sangat dingin dan mekanis, seakan tak ada lagi ruang untuk harapan. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, gumam Fadli, menutup telepon dengan perasaan hampa. Ia merasa seolah dunia menekan dirinya, menjeratnya dengan masalah yang tak berkesudahan. Setelah telepon itu, Fadli kembali duduk di kursinya. Dia menatap layar ponselnya yang bergetar, teringat pesan Arif beberapa hari lalu. Coba amalkan zikir, hasbunallah wa nikmal wakil. Fadli sudah mencoba untuk mengabaikan pesan tersebut, merasa bahwa doa saja tidak akan mengubah nasibnya. Tapi di saat seperti ini, ia merasa tak ada salahnya mencoba. Apa yang lebih buruk dari ini? Dengan berat hati, ia mulai membuka Al-Quran di aplikasi ponselnya. Perlahan, ia membaca zikir itu. Hasbunallah wa nikmal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Saat pertama kali mengucapkannya, Fadli merasa seperti tidak ada perubahan sama sekali. Dunia di sekitarnya tetap sama, beban tetap berat. Namun, saat ia mengulanginya lagi, perlahan ada rasa yang berbeda. Rasa tenang yang mulai meresap ke dalam dirinya. Ia menyadari, mungkin ini bukan tentang bagaimana Allah langsung menyelesaikan masalahnya, tetapi lebih kepada bagaimana Allah menguatkan hatinya untuk menerima apapun yang akan terjadi, dan meyakinkan dirinya bahwa Allah selalu ada untuknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fadli mengucapkannya lagi dengan lebih yakin. Ada perasaan lega yang mulai menghampirinya, meskipun masalahnya belum terpecahkan. Setidaknya, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Tuhan selalu ada, dan doa ini adalah jalan untuk mendapatkan ketenangan dalam menghadapi segala kesulitan. Fadli merasa ada kekuatan baru dalam dirinya, meskipun masalahnya masih besar. Tapi ia tahu, dengan tawakal kepada Allah, jalan keluar pasti akan datang. Fadli terdiam beberapa hari setelah mulai mengamalkan zikir, hasbunallah wa nikmal wakil. Awalnya, ia tidak merasa ada perubahan besar, namun ia mulai merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin mantap dengan keyakinannya bahwa zikir ini bisa membawa keberkahan. Fadli tahu, ini bukan solusi instan, tetapi lebih kepada kekuatan batin untuk terus berjuang. Suatu hari, ketika Fadli sedang duduk di warung kopi dekat restorannya, Arif, teman lama yang kini menjadi ustaz, datang menghampirinya. Arif tahu kesulitan yang dihadapi Fadli, dan sejak awal sudah mengingatkan Fadli untuk mengamalkan zikir tersebut. Mereka duduk berhadapan, dan Arif mulai berbicara. Fadli, aku tahu kamu merasa tertekan dengan semuanya. Tapi percayalah, dalam doa itu ada kekuatan. Zikir, hasbunallah wa nikmal wakil, bukan hanya untuk melepas masalah, tapi juga untuk memberi kita ketenangan hati. Kita manusia tidak pernah tahu kapan masalah itu akan berakhir, tetapi Allah selalu memberi jalan ketika kita berserah diri. Fadli mendengarkan dengan seksama, meski dalam hatinya ia masih merasa bimbang. Aku sudah mulai mengamalkan doa itu, Arif. Tapi, apakah benar ini bisa mengubah semuanya? Masalah-masalahku belum hilang begitu saja. Arif tersenyum lembut. Yang penting bukan seberapa cepat solusi datang, Fadli. Yang terpenting adalah kamu yakin bahwa Allah selalu ada. Doa ini bukan sekedar pengingat, tapi juga perisai untuk hati.
Ketika hati kita tenang, kita akan lebih bisa berpikir jernih untuk mencari solusi. Fadli mulai mengerti maksud Arif. Ia memutuskan untuk tidak hanya mengucapkan zikir tersebut, tapi juga merenungkannya. Setiap kali ia merasa cemas atau tertekan, ia mulai mengulanginya dalam hati. Ia membayangkan bahwa setiap kali ia mengucapkan kata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," ia sedang menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, mengikhlaskan segalanya. Hari demi hari, Fadli semakin rutin mengamalkan zikir itu. Pada saat-saat tertentu, ia mengucapkannya saat membuka restoran, saat bertemu dengan pelanggan, atau bahkan saat pulang larut malam setelah menyelesaikan pekerjaan. Ada rasa damai yang datang setiap kali ia mengucapkannya. Beberapa hari setelah itu, Fadli mendengar kabar dari seorang teman lama yang juga seorang pengusaha. Temannya memberitahunya bahwa ada peluang kerjasama dengan sebuah perusahaan besar yang ingin membuka cabang restoran di Makassar. Tanpa banyak berpikir, Fadli segera menghubungi temannya dan memulai pembicaraan. Ternyata, perusahaan tersebut tertarik dengan konsep restorannya yang sederhana, namun memiliki cita rasa yang khas. Fadli merasa ini adalah jawaban dari doa dan zikir yang ia amalkan. Meskipun peluang tersebut masih membutuhkan banyak perencanaan dan usaha, ia merasa lebih optimis. Ketika ia mengucapkan zikir lagi, kali ini dengan penuh keyakinan, ia merasa Allah sedang menunjukkan jalan keluar melalui cara yang tidak terduga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ucap Fadli dalam hati. Ia mulai merasa yakin bahwa langkahnya di jalan yang benar, dan bahwa Allah selalu memberi pertolongan pada hambanya yang bertawakal dan terus berusaha. Sejak menemukan kekuatan dalam zikir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Fadli mulai menjalani hari-harinya dengan sikap yang berbeda. Tidak hanya sekadar mengucapkan zikir tersebut, tapi ia mencoba menerapkannya dalam setiap aspek kehidupannya, dengan kesabaran, ketulusan, dan tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jalan menuju kebebasan dari hutang dan kesulitan finansial itu ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkannya. Suatu sore di Makassar, ketika Fadli sedang menutup restoran, teleponnya berdering. Suara di ujung sana adalah dari salah satu kreditur yang selama ini memberi tenggat waktu. "Pak Fadli, maaf kami harus segera menagih. Ini sudah melewati batas waktu yang kita sepakati." Suara tersebut terdengar tegas dan sedikit mengancam. Fadli menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia membalas dengan suara lembut, "Saya mengerti dan saya sedang berusaha sebaik mungkin. Tolong beri saya waktu sedikit lagi, insya Allah saya akan memenuhi kewajiban ini." Setelah menutup telepon, Fadli terdiam. Ujian datang tanpa diundang. Tetapi kali ini hatinya berbeda. Karena zikir itu terus menguatkannya. Ia duduk di ruang kecil belakang restoran, memejamkan mata dan mulai mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," berulang kali. Ada ketenangan yang menyusup ke relung hatinya. Ia sadar, meski ujian berat datang, bukan berarti Allah meninggalkannya. Justru saat inilah ia harus semakin dekat kepadanya. Keesokan harinya, Fadli bertemu dengan Arif. Ia menceritakan kesulitannya yang masih menumpuk dan rasa takut yang sempat menghinggapi. Arif mendengarkan penuh perhatian dan berkata, "Fadli, ujian memang datang, tapi zikir itu bukan hanya untuk meringankan beban, tapi juga untuk memperkuat jiwa. Kadang Allah menguji kita agar semakin sabar dan kuat." Percakapan itu membuat Fadli semakin mantap. Ia menyadari bahwa amalan ini bukan hanya soal cepatnya rezeki datang, tapi tentang bagaimana ia membangun hubungan yang kokoh dengan Allah, menata hati agar tetap tegar dan tidak mudah goyah. Hari-hari berikutnya, Fadli semakin rajin mengulang zikir tersebut di sela-sela kesibukannya. Ia juga mulai mengatur strategi baru untuk usahanya, lebih fokus meningkatkan kualitas dan pelayanan restoran. Ia yakin, dengan ketulusan dan doa yang terus ia panjatkan, Allah akan membuka jalan yang terbaik. Satu malam, ketika hampir tertidur, Fadli tiba-tiba teringat pesan dari ibunya. "Nak, jangan lupa berdoa dan berserah pada Allah. Dalam keadaan sulit sekalipun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita." Pesan itu membuat Fadli tersenyum dan semakin menguatkan niatnya.
Walau belum ada perubahan besar yang nampak, Fadli percaya bahwa setiap tetes doa dan zikir yang diucapkannya adalah investasi kesabaran yang akan menuai hasil di waktu yang tepat. Perlahan tapi pasti, hidup Fadli mulai menunjukkan perubahan yang menenangkan. Setelah melalui berbagai ujian berat, zikir, hasbunallah wa nikmal wakil, yang ia amalkan tanpa henti mulai membuahkan hasil nyata, bukan hanya dalam masalah keuangan, tapi juga dalam jiwa dan sikapnya sehari-hari. Satu pagi di Makassar yang cerah, Fadli membuka warungnya dengan hati yang lebih ringan. Ia merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit ia rasakan. Pelanggan mulai berdatangan, dan bukan hanya karena cita rasa makanannya yang enak, tetapi karena aura positif yang terpancar dari pemiliknya. Suatu hari, seorang pelanggan lama menghampiri dan berkata, "Pak Fadli, restoran ini selalu terasa nyaman dan membuat saya betah. Apa rahasianya ya?" Fadli tersenyum, menatap ke arah langit-langit yang sederhana. "Saya percaya, rezeki dan ketenangan hati itu datang dari Allah, Pak. Saya hanya berusaha menjalani hidup dengan zikir dan doa yang saya pelajari," jawabnya sambil mengulurkan tangan. Manfaat zikir ini bukan hanya terasa dalam bisnisnya yang mulai membaik, tetapi juga dalam kehidupan sosialnya. Hubungan dengan keluarga dan tetangga membaik. Dulu Fadli sering gusar dan mudah emosi saat menghadapi tekanan, tapi sekarang ia lebih sabar dan bijaksana. Setiap kali stres menghampiri, ia segera mengucapkan zikir tersebut dan merasakan ketenangan seketika. Suatu sore, Fadli duduk bersama istrinya, Sari. Ia bercerita tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. "Sari, aku dulu merasa terjebak dan putus asa. Tapi zikir, hasbunallah wa nikmal wakil, benar-benar mengubah pandanganku. Sekarang aku tidak takut lagi menghadapi masalah," ucapnya penuh harap. Sari menggenggam tangan suaminya. "Aku bangga sama kamu, Fadli. Doa dan kesabaranmu membuat kita bisa bertahan sampai sekarang." Di tengah perjalanan ini, Fadli juga belajar bahwa manfaat terbesar dari zikir itu bukan hanya dilihat dari perubahan materi, tapi dari perubahan batin, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Allah adalah penolong terbaik. Zikir itu mengajarkan arti ketergantungan yang sehat pada Sang Pencipta, tanpa menghilangkan usaha dan tanggung jawab manusia. Fadli pun mulai aktif berbagi pengalaman kepada teman-teman dan tetangganya, mengajak mereka untuk mencoba zikir ini. Ia percaya, jika zikir ini bisa menguatkan hatinya yang pernah rapuh, maka akan banyak orang lain yang bisa merasakan manfaatnya. Ia menutup harinya dengan berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah memberiku kekuatan lewat zikir MU. Semoga aku selalu istiqomah dan mampu menjadi jalan berkah untuk orang lain." Setelah perjalanan panjang penuh liku dan ujian, kini Fadli berdiri di ambang perubahan yang berarti. Zikir, hasbunallah wa nikmal wakil, bukan hanya menjadi kata-kata indah yang diucapkannya di tengah kesulitan, melainkan sudah menjadi nafas kehidupan yang memberi kekuatan dan ketenangan batin setiap harinya. Suatu pagi yang damai di Makassar, Fadli berkumpul bersama beberapa tetangga dan teman dekat di teras rumahnya. Suasana hangat dan akrab menyelimuti pertemuan kecil itu. Dengan wajah penuh harap dan semangat, ia mulai berbagi cerita tentang perjalanannya selama ini. "Teman-teman, aku ingin cerita sedikit tentang amalan yang sudah mengubah hidupku," katanya membuka pembicaraan. "Waktu aku terjebak hutang dan rasa takut yang menggunung, aku menemukan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mengamalkannya tidak selalu mudah, tapi dengan kesabaran dan ketulusan, aku mulai merasakan perubahan. Tidak hanya dari sisi rezeki, tapi juga dari ketenangan hati dan semangat hidup." Ia melanjutkan dengan suara mantap, "Aku ajak kalian semua untuk mencoba mengamalkan zikir ini. Jangan hanya sekadar diucapkan, tapi hayati maknanya. Percayalah, di balik tiap ujian, selalu ada pertolongan dari Allah yang siap menolong kita." Salah satu tetangga bertanya, "Fadli, bagaimana kalau kita sulit istiqomah atau tidak segera merasakan hasilnya?" Fadli tersenyum dan menjawab, "Itu wajar. Aku juga pernah seperti itu. Yang penting kita jangan menyerah." Zikir ini mengajarkan kita untuk terus bersandar pada Allah, terutama saat kita merasa tak berdaya.
Usaha harus tetap jalan, tapi hati harus selalu tenang karena yakin ada penolong terbaik. Hari-hari setelah pertemuan itu, Fadli semakin giat berbagi kisah dan motivasi kepada siapa saja yang membutuhkan. Ia berharap, melalui kisah nyata ini, banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dan keberanian untuk menghadapi masalah hidup dengan keyakinan dan kesabaran. Pada akhirnya, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, bukan hanya menjadi amalan pribadi, tapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan rahmat Allah yang maha luas. Fadli percaya, selama kita tetap berpegang padanya, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Sambil menatap langit sore yang berwarna jingga, Fadli berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku dan mereka yang mendengar kisah ini kuat dalam iman dan sabar menghadapi ujian. Semoga zikir ini menjadi pelita di setiap jalan kehidupan yang kami lalui. Amin." Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.